pemilu itu kan lebih gampang, ya, lebih sedikit orang yang kotaknya, maka lebih gampang masyarakat itu untuk mengenali masing-masing pemilunya, seperti itu. Dulu kita DPR RI kan membuat keserentakan itu kan untuk menyederhanakan pemilu. Ternyata setelah dilaksanakan 2 kali, 2019 dan 2024, ternyata tidak sederhana itu, gitu loh Mas Adri. Petugas pemilu, di mana di situ ada KPU dan Bawaslu, gitu ya, sebagai wasit dan sebagai pengawas, itu kesulitan mengawasi terlalu banyak calon dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi, gitu ya, sampai RI, gitu ya, sehingga mereka kelelahan dan menimbulkan korban jiwa yang begitu besar. Boleh orang berpendapat, tapi MK tetap final and binding, kan begitu kan? Artinya silahkan berpendapat, silahkan dicarikan terobosannya. Toh pada intinya nanti masyarakat yang akan menilai mana yang terbaik untuk pemilu ini. Apakah tetap dengan serentak nasional seperti dulu, atau serentak tetapi dibedakan menjadi dua nasional dan lokal. Perjalanan hidup yang penuh dedikasi, komitmen, dan layanan untuk bangsa. Inilah kisah seorang tokoh yang tak hanya berkontribusi, tetapi juga menginspirasi setiap langkahnya. Ubaidillah lahir di Bondowoso, 7 Agustus 1984. Sejak dini menapaki jalan pendidikan yang kokoh. Berawal dari SDN Padasan 1, kemudian melanjutkan ke MTS Al-Barokah Padasan, dan meraih gelar MA Zainul Hasan di Genggong, Probolinggo. Tak berhenti di situ, ia pun melanjutkan studi di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, mengasah wawasan dan spiritualitasnya. Namun, perjalanannya tidak hanya terbatas pada pendidikan formal. Ubaidillah aktif dalam berbagai organisasi besar yang berperan penting dalam pembangunan sosial dan politik di Indonesia. Sebagai pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama, pengurus Pusat Pedagang Kaki Lima Indonesia, hingga menjadi pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan Gerakan Pemuda Ansor, ia membangun jaringan yang kuat untuk kemajuan masyarakat. Pada dunia politik, Ubaidillah telah mencatatkan prestasi gemilang. Mulai dari menjadi tenaga ahli di DPR RI pada periode 2009 hingga 2014, hingga tenaga ahli di Kementerian Ketenagakerjaan pada 2014-2019. Ia juga dipercaya menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur pada 2 periode, 2019 hingga 2024 dan 2024 hingga 2029. Dedikasinya yang tak kenal lelah, mengutamakan kesejahteraan masyarakat, dan semangat untuk selalu memberikan yang terbaik untuk tanah air, menjadikan Ubaidillah sebagai sosok yang selalu berada di garis depan dalam menciptakan perubahan yang positif. Sebuah perjalanan panjang yang terus berlanjut dengan satu visi yang jelas untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara. Ubaidillah bergabung untuk membangun, bersama untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Berjumpa lagi dengan saya, Adrianus Adi Nugroho. Nah, Tribuners, hari ini di acara podcast Gebrakan Wakil Rakyat bersama DPRD Provinsi Jatim, kita akan membahas pro kontra putusan MK soal pemilu. Jadi, Tribuners, beberapa waktu lalu MK atau Mahkamah Konstitusi itu sudah memutuskan terkait kepemiluan. Mohon maaf nih agak belibet. Jadi dalam putusan itu, dalam nomor 135 PUU XX 11/2024. Ini harus saya bacakan karena biar tidak salah ya. Jadi dalam putusan itu memisahkan pemilu nasional dan daerah. Nah, keputusan ini tentu menuai banyak sorotan dari publik, banyak orang angkat bicara, dan dalam podcast ini sudah hadir bersama saya Mas Ubaidillah, sarjana filsafat ini Mas Filsafat Islam. Sarjana filsafat Islam yang juga anggota Komisi A. Kita akan membahas polemik dari keputusan MK ini dan apa nanti dampaknya bagi
Jawa Timur. Nah, tapi sebelum kita membahas ini, saya harus tanyain dulu, Mas, apakah keputusan ini sudah diterima oleh DPRD Jawa Timur sebelumnya nih? Ya, siap. Terima kasih Mas Adri. Yap. Alhamdulillah hari ini saya bisa ke Tribun ini. Ya, bisa terima kasih silaturahim, banyak nih gitu kita ya, bisa diundang bersama. oleh Tribun untuk bisa bareng-bareng podcast terkait dengan putusan MK yang terbaru itu. Tentunya keputusan itu sudah sudah terjadi gitu ya, sudah diputuskan oleh MK, tetapi secara draft kami Ya. masih belum dapat. Oke. Tetapi memang tidak ada keharusan kami mendapat itu, karena memang putusan MK itu kan diberikan kepada satu yang menggugat, kedua kepada pemerintah, yang ketiga kepada DPR RI, tembuskan kepada kepala daerah dan lain sebagainya. Oke. Tapi secara prinsip kita sudah tahu semua ini bahwa putusan MK kan final and binding. Oke, nah Mas, ini sebenarnya ya, apa sih yang jadi concern dari Mas Ubay gitu atau teman-teman DPR terkait keputusan ini, Mas? Iya, Ini. tentunya yang pertama kami selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi A bidang pemerintahan dan hukum gitu ya, menyambut baik terhadap putusan MK tersebut. Karena apa? Karena menurut kami memang pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal itu memang dibutuhkan untuk di pemilu yang akan datang. Kenapa? Karena dengan pemisahan tersebut maka kami memandang bahwa itu akan mempermudah masyarakat untuk mengenali, gitu ya, untuk mengenali mana yang pemilu nasional itu, mana pemilihan presiden, mana pemilihan DPR RI, dan mana DPD. Sehingga kotaknya tidak terlalu banyak seperti sekarang, tahun 2024. Begitupun juga ketika nanti diadakan pemilu lokal, gitu ya, nanti hanya akan ada 4 kotak. Yang pertama itu kotak untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, DPR provinsi, dan DPR kabupaten dan bupati atau wali kota. Artinya apa? Menurut kami memang kami DPRD Provinsi Jawa Timur dan saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang membimbing hukum dan pemerintahan sangat sepakat dengan keputusan MK tersebut dan cukup senang dengan keputusan itu karena itu merupakan terobosan yang baik bagi masyarakat. Karena apa? Pemilu itu kan lebih gampang ya, lebih sedikit orang yang kotaknya, makan lebih gampang masyarakat itu untuk mengenali masing-masing pemilunya seperti itu. Oke, Mas Ubay, tapi dari ini kan kita semua tahu lah bahwa pemilu yang kemarin itu menelan anggaran yang sangat besar. Anggaran sangat besar, betul. Nah, apakah ketika nanti dipisahkan, apakah pemerintah Jawa Timur itu mampu dengan anggaran yang ada pemisahan, satu dari pemerintah, satu menyelenggarakan lagi untuk daerah gitu. Ya. Nah, dari pandangan Mas Ubay dengan kondisi yang sekarang ini. Kan kalau pemilu nasional itu Ya. Mas Adri itu dibiayai menggunakan APBN. Ya. Nah, jadi pemilu presiden, pemilu DPR RI, dan pemilu DPD itu murni dibiayai oleh APBN. Yap. Tidak menggunakan APBD provinsi. Ha-ha. Sedangkan pemilu lokal atau daerah, gubernur, DPR provinsi itu menggunakan anggaran DPR, menggunakan APBD Provinsi Jawa Timur. Betul. Sedangkan untuk yang wali kota, bupati, dan DPR kabupaten itu kan juga menggunakan APBD lokal. APBD lokal. Jadi sebenarnya tidak ada permasalahan terkait pendanaan tersebut. Malah menurut saya memang selayaknya ya begitu, gitu loh. Agar tidak campur-campur begitu loh. Anggarannya ya. Anggarannya justru dengan kotak yang lebih sedikit gitu ya, dengan kesederhanaan itu saya rasa nantinya biaya pemilu akan lebih ringan daripada pemilu serentak seperti saat ini. Kenapa bisa lebih ringan gitu ya? Karena memang kalau kemarin kan satu kotak itu kan 300 pemilih. Iya, ya. 300 pemilih. Lah kalau hanya yang dipilih hanya presiden sama DPR sama itu kan bisa 600 pemilih semuanya gitu loh. Sehingga kotaknya lebih sedikit gitu ya. Tentu itu mengurangi anggaran terkait pengadaan kertas suara dan kotak suara dan sebagainya itu ya. Oke. Begitupun juga yang 3 kabupaten seperti itu. Nah, Mas, kalau dari pengalaman Masnya lah, ini mungkin bisa cerita juga pengalaman pribadi kan kemarin harus promosi sebagai Betul. rakyat, kemudian juga ada
sudah satu paket dengan presidennya. Betul, Nah, betul yang kemarin. kalau misalnya ini ya, apa sih Mas dari pandangan Mas manfaat baiknya ketika harus barengan dengan presiden, dengan sampai DPR RI, dan ketika nanti pada akhirnya ini dipisah hanya sampai gubernur aja, Ya. gitu. Ini dari Masnya udah ada pengalamannya gimana Ya, Mas kemarin? tentunya kalau digabung sama kemarin, kayak Ya. kemarin gitu, manfaatnya pemilu hanya satu kali. Ya, Ya kan, dari tingkat nasional sampai tingkat daerah kan begitu gitu kan. DPR RI, presiden, DPD, DPR provinsi dan DPR kabupaten kan begitu kan. Nah, cuma memang gitu ya. Itu kan dulu kita DPR RI kan membuat keserentakan itu kan untuk menyederhanakan pemilu. Ternyata setelah dilaksanakan 2 kali 2019 dan 2024 ternyata tidak sederhana itu gitu loh Mas Andri. ya, Petugas pemilu di mana di situ ada KPU dan Bawaslu gitu ya sebagai wasit dan sebagai pengawas, itu kesulitan mengawasi terlalu banyak calon dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi gitu ya, sampai RI gitu ya, Ya. sehingga mereka kelelahan dan menimbulkan korban jiwa yang begitu besar. Menurut saya bukan hanya terkait dengan keserentakannya yang harus dipertimbangkan, tetapi unsur kemanusiaannya juga diperhatikan seperti itu, sehingga kami rasa dengan pemilahan pemilu nasional dan pemilu lokal ini, menurut saya ini bagian dari solusi untuk bisa mengurangi satu kos, yang kedua kelelahan bagi petugas pemilu itu sendiri, Bawaslu dan KPU itu sendiri seperti itu. Mas. Tapi kan ini kan kita udah jalan 2 kali nih ya. Betul. Jalan 2 kali, dan apakah ini cuma sekedar opini aja. Apakah itu nanti tidak mempengaruhi masa kerja? Nah, ini nih gimana nih Mas? Lah ya, dalam putusan MK terbaru kan dijelaskan bahwa pemilu nasional itu yang terdiri dari DPR RI, Presiden dan DPD itu tahun 2029. Ya. Sedangkan DPR provinsi, DPR kabupaten, gubernur, bupati dan wali kota itu minimal 2 tahun setelah pemilihan presiden gitu ya, dan DPR ataupun setelah pemilu nasional, maka maksimal 2,5 tahun. Artinya bahwa itu ada kemungkinan bahwa DPR RI harus membuat peraturan transisi, di mana hari ini kan perdebatannya cukup panjang ya, bahwasanya kan dalam Undang-Undang Dasar ya, bahwa pasal 22E itu dikatakan bahwa pemilu itu adalah DPR RI, Presiden gitu ya, dan DPR provinsi dan kabupaten seperti itu. Lah, dengan putusan MK ini tentunya ini bagian dari bagian dari transisi yang memang harus dicarikan jalan keluarnya oleh pembentuk undang-undang, yaitu DPR. Mau tidak mau ya memang harus dicarikan solusi. Solusinya apa? Ya bisa perpanjangan atau yang lain. Kayak kami serahkan saja pada rekan-rekan dan teman-teman DPR RI yang membuat aturan tersebut. Intinya kami DPRD provinsi dan DPR kabupaten akan patuh terhadap putusan MK. Itu. Nah, kemudian kalau misalnya ini tidak untuk 2030 gitu Mas. Jadi 2030 masih pakai aturan yang lama. Itu masih kok ada kemungkinan nggak terjadi itu? Ya kemungkinan bisa. Kalau teman-teman DPR RI semuanya tidak mengindahkan putusan MK. Karena kan perdebatannya hari ini kan bahwa putusan MK itu kalau dilaksanakan juga melanggar konstitusi. Kan begitu. Tapi kan juga ada pendapat bahwa ini transisi, bukan melanggar, tapi ini untuk kebaikan. Kenapa? Transisi itu juga pernah terjadi loh, gitu kan, bukan hanya ini. Contohnya gitu ya. Kemarin kepala daerah itu banyak yang jabatannya habis sebelum pemilu kan begitu kan. Tapi kan diperpanjang setelah pemilu kan begitu kan. Ada transisi dia setahun gitu loh, transisi 2 tahun. Ini kan sama aja sebenarnya, hanya transisi 1 tahun atau 2 tahun seperti keputusan MK. Saya rasa tidak terlalu sulit bagi rekan-rekan DPR RI untuk bisa melakukan kajian gitu ya. Tentunya apapun yang terbaik yang dikaji hari ini oleh DPR RI sampai bagaimana nanti undang-undang itu dibuat, ya tentunya kami ikut sajalah. Intinya kalau kami ditanya mana yang kami mendukung, yang mana, ya tentu kami mendukung putusan MK, bukan karena kami ini diuntungkan gitu ya, tetapi memang masa DPR provinsi itu mau di PLT-kan gitu kan. Ya PLT masa 120 orang anggota DPR Provinsi Jawa Timur PLT semua kan nggak mungkin Mas Andri. Ya kalau kepala daerah ya mungkin kan seperti itu. Artinya
ya pilihannya adalah diperpanjang atau dicarikan jalan lain oleh DPRI. Intinya kami ikut saja bagi pembentuk undang-undang di tingkat pusat seperti itu. Berarti sekarang bola panasnya ini sebenarnya ada di DPR. Ada di DPRI seperti itu. Rakyat menunggu ini semua. Rakyat menunggu ini semua ya. Tapi Mas, kalau dari kacamata Mas Ubay Ya. sebenarnya, Ya. apa sih kelemahan dari apa ya? Ada nggak sih sebenarnya kelemahan dari pemisahan ini sebenarnya? Gitu. Ya ada dong Mas Adri. Ha. Kelemahannya tentunya ya pertama karena hari ini pemilunya dipisahkan ya antara pemilu presiden Dengan pemilu di daerah. dengan pemilu di daerah. Tentunya kan kelemahannya kita akan kerja 2 kali gitu kan. Satu, kita pemilu nasional membantu memilih berkampanye terkait dengan presiden gitu ya. Yang kedua milih DPR RI, kan nggak mungkin DPR RI tidak bersama-sama dengan DPR provinsi dan kabupaten. Minimal timnya di bawah kan begitu kan? Minimal timnya di bawah. Ya tentunya setelah kami bekerja untuk teman-teman di DPR RI, kami juga bekerja untuk diri kami sendiri. Tentunya kelemahannya juga ada rasa mungkin ya lelah ya, tetapi ya kalau itu bagian dari konstitusi yang sudah diatur, saya rasa ya kita akan lakukan itu dengan lapang dada. Oke, tapi dari kajian partai atau Ya. ada nggak cuma kajian partai atau mungkin dari DPR sudah bikin rapat sendiri? Oh ini planning A, kalau misalnya ini yang terjadi ini seperti ini, planning B gini. Ya, Ada nggak? tentunya masing-masing partai hari ini pasti mengkaji ya secara sesama terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Ya, kami tunggu saja karena di partai kami hari ini juga masih belum ada keputusan. Tapi kan pendapat 1 orang 2 orang kan berbeda-beda, Ya, wajar namanya benar. juga pendapat kan. Ha. Tetapi kan yang namanya kebijakan tidak boleh berpendapat. Kebijakan itu ya harus sesuai dengan apa yang sudah diputuskan kan begitu kan. Jadi boleh orang berpendapat tapi MK tetap final and binding kan begitu Ya, kan. Artinya silahkan berpendapat, silahkan dicarikan terobosannya. Toh pada intinya nanti masyarakat yang akan menilai mana yang terbaik untuk pemilu ini, apakah tetap dengan serentak nasional seperti dulu atau serentak tetapi dibedakan menjadi dua, nasional dan lokal. Kami sekali lagi dalam posisi sebagai anggota DPR atau sebagai pribadi lebih suka dipisah. Karena apa? Karena memang akan lebih mudah dalam mengkampanyekan calon presiden, dalam mengkampanyekan DPR RI, dan mengkampanyekan teman-teman DPD. Gimana saya mau kampanye DPR RI? Ya, kalau saya aja jalan di waktu bersamaan, kan begitu kan Mas Ardi? Ya. Tentunya harusnya menurut saya dengan dipisah ini kita di DPR provinsi ini bisa membantu teman-teman di DPR RI, senior-senior kami yang di DPR RI itu untuk bisa membantu mereka karena kami masih ada 2 tahun nih jeda waktunya. Kami akan all out untuk membantu mereka dalam pencalonan sehingga sukses seperti apa yang sudah diinginkan oleh partai kami. Kalau dari suara akar rumput Mas, mungkin dari konstituennya Mas ini, ada nggak pendapat-pendapat tentang ini ya? Iya, pendapatnya sepakat semua. Sepakat. Jadi saya itu kalau urun ke dapil saya gitu ya, ke Banyuwangi, ke Bondowoso gitu ya, ke Situbondo, saya tanya, Bapak Ibu sepakat nggak dengan pemilu dipisah seperti apa yang dikatakan oleh MK? Sepakat Mas, sepakat begitu gitu kan? Karena kan mereka pingin apa ya, mungkin mereka itu pingin lebih dekat ya, lebih dekat dengan DPR RI gitu kan. Selama ini kan dekat-dekat DPR RI kan jauh jaraknya, sehingga apa ya, aktivitas ketemunya dengan masyarakat di bawah kan agak jarang mungkin, ya kan, tidak sebanyak DPR kabupaten atau provinsi kan yang lebih dekat kan begitu kan. Nah dengan ini ya harus dong sekarang gitu kan, harus lebih dekat lagi dengan masyarakat seperti itu. Oh, berarti mungkin tanggapannya masyarakat ada 2 kali pesta demokrasi. Ada 2 kali pesta demokrasi, waduh, senang masyarakat ini kan, gitu loh. Ya, Gitu. tapi Mas, apakah ini jadi cerita lagi soal ini ada nggak sih nanti perubahan strategi kira-kira? Ya, pasti dong. Terjadi. Nah, Pasti dong gitu kan, pasti dong. Kalau dulu kan strateginya itu kan anggota DPR itu kan kalau dibandingkan dengan presiden, yang muncul di publik kan sosok presidennya. Terutama untuk DPR kabupaten dan provinsi gitu ya. Kalau DPR RI kan memang berbarengan seperti itu. Lah hari ini dengan dipisah itu, maka DPR provinsi itu harus wajib memprofil dirinya lebih baik. Karena tidak berbarengan dengan isu presiden, masyarakat akan gitu ya melihat dengan detail dan seksama. Oh, calon DPR provinsi ini orangnya ini sering turun ke dapil, menerima aspirasi dengan baik. Oh, calon DPR kabupaten ini orangnya sering turun ke dapil. Kalau dulu kan karena barengan jadi masyarakat lebih fokus ke presidennya. Lah karena sekarang tidak berbarengan dengan presiden, tentunya masyarakat akan lebih selektif dalam memilih wakil rakyat di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten. Begitupun juga bupati dan wali kota.
Berarti kalau kemarin kan udah ada istilah kubu-kubuan nih. Kubu-kubuan. Kubuan karena mungkin calonnya 2 ya. Jadi Ya. kubu A, calonnya 3, kubu A, kubu B atau kubu C. Nah, kalau misalnya besok ini bisa jadi itu jadi tidak menguntungkan presiden juga dong atau DPR RI-nya karena tidak linear dengan bisa jadi tidak linear dengan bupati gitu. Ya, kan putusan MK kan sudah jelas ya, Iya. Mas Adri, bahwa presidensial threshold untuk tahun 2009 itu 0%. Iya. Ya, putusan MK nomor 2, parliamentary threshold untuk 2009 itu 0% juga. Iya. Artinya partai politik berhak untuk mencalonkan dan punya hak ataupun bisa mencalonkan sebagai calon presiden sendiri-sendiri. Iya. Tinggal diatur dengan DPR dengan pembentuk undang-undang dalam undang-undang yang baru, apakah nanti yang dimaksud dengan bisa mencalonkan sendiri itu apakah perorangan, apa namanya, per partai bisa atau hanya partai parlemen atau partai yang baru-baru juga. Karena kan dengan begitu tentunya kan strateginya berbeda. Dulu cuma 3 nih, tapi hanya dengan keputusan MK yang parliamentary threshold dan presidential threshold 0, ini bisa dimungkinkan loh calon presiden ini bisa lebih dari 5. Kan begitu. Begitu juga Artinya, dengan gubernur ya, maaf. begitu pun juga dengan gubernur. Nah, gitu loh. Karena tidak ada lagi kan. Nah, tapi kan di gubernur kemarin juga di MK kan apa namanya ada batasan. Iya. Ya, batasan waktu itu ada batasan apa namanya kalau bupati kemarin ada batasan perolehan kursi kan. Tapi tidak seperti dulu kan, perolehan kursinya sudah diperkecil oleh MK seperti itu. Nah, tentunya strateginya juga berbeda dong dengan calon yang sedikit dengan calon yang banyak itu juga berbeda. Dan juga dulu kan orang partai politik mau mencalonkan ketua umumnya atau mencalonkan tokohnya itu kan karena tidak memiliki kursi yang cukup kan tidak nyalon. Iya. Gitu kan? Nah, sekarang kursi cukup semua nih, bisa mencalonkan presiden nih, gitu kan? Artinya dengan kursi yang cukup ini tentunya kan semua partai ingin menjadi pemenang pemilu. Iya. Gitu kan? Dengan ketua umumnya maju atau dengan tokoh yang diusung oleh partai tersebut, harapannya kan bisa mengangkat gitu ya konsep efek kepada partainya kan begitu. Ya tergantung nanti apakah pilihan itu yang diambil oleh partai politik di tingkat pusat atau gitu ya tetap seperti kemarin dengan calon yang terbatas. Intinya bahwa MK sudah memutuskan itu persentase sudah 0%, tentunya strategi tadi berbeda banget gitu. Apalagi kalau calonnya lebih dari 5 ya, berbeda banget. Awas, kemudian ini juga apakah itu nanti juga tidak mempengaruhi hubungan ketika sudah terpilih ya presidennya sama gubernurnya kemudian bertentangan gitu. Mas ada melihat peluang itu nggak sebenarnya dari ya yang namanya pemerintahan itu kan gubernur kan sebenarnya juga wakil dari pemerintah pusat gitu ya. Ya. Jadi gubernur itu kan selain sebagai kepala daerah juga perwakilan dari pemerintah pusat. Ya harusnya tidak ada dong pertentangan ya antara kebijakan nasional dengan kebijakan di tingkat provinsi. Karena memang mau tidak mau kan gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat kan berarti kan ada banyak presiden. Ya. Jadi, masa mau bertentangan dengan presiden gitu kan? Ya harapan saya sih semoga itu tidak terjadi, bahwa mungkin ada perbedaan pendapat. Mas Adri itu mungkin dimungkinkan, tapi bagi saya jarang lah siapa yang berani sama presiden gitu ya. Iya. Gitu loh ya. Ini kan masih beropini. Iya, betul. Kita sekarang masih meraba-raba, terutama masalah strategi dan Iya, komunikasi dengan masyarakat itu Mas yang mungkin aja nanti ketika ketika kampanye ya, itu kan pasti kayak yang kemarin aja kan ketika calonnya hanya 3 ya. Itu kan tegang banget nih. Betul. Tegang banget kan, kerasa betul, ya kan? Kerasa betul. Jadi tegang banget. Nah, kemudian ketika ini dipisah, apa itu nggak menjadi semakin tegang ya? Ya bisa tegang, bisa tidak tegang ya kan? Nah, tergantung ini itu Mas Adri. gimana nih? Nah, karena kan begini gitu ya. Dengan presiden yang kosong itu tadi, Iya. itu kan dimungkinkan banyak partai nyalon sendiri nih. Iya. Ya kalau terlalu banyak partai yang nyalon, tentunya ketegangannya nggak terlalu tegang dong. Iya. Ya kan? Karena sudah calonnya terlalu banyak. Kan yang tegang itu kalau vis a vis gitu loh Mas Adri. Iya, benar. Ya kan? Kalau 1 lawan 1 gitu tegang biasanya. Tapi kalau calonnya lebih banyak biasanya unsur ketegangannya itu berkurang. Nah, kami melihat bahwa dengan putusan MK ini kan semangatnya memberikan peluang kepada partai-partai politik untuk bisa mencalonkan diri gitu ya sebagai calon presiden, baik itu mengangkat dari kader partainya atau dari luar partai. Tetapi kan kita sekali lagi gitu ya, kita kembalikan kepada partai politik berani tidak untuk mencalonkan, hitung-hitungannya seperti apa. Dan saya rasa
itu baru kita tahu nanti jelang-jelang pemilu nih. Tapi yang jelas bahwa putusan MK menurut saya sesuai dengan sejarah, tidak pernah putusan MK itu dilanggar oleh pembentuk undang-undang. Dan saya yakin pembentuk undang-undang, DPR, rekan-rekan DPR, senior-senior saya yang ada di Jakarta pasti akan mengikuti dan mencarikan solusi terkait dengan putusan MK tersebut. Mas, ini terkait juga dengan suara, Mas. Ya. Jadi kita kan semua tahu partisipasi di pemilu di Jawa Timur ya. Ya. Kan angkanya dari 70 sampai 80. Betul. Jarang ya sampai 90. Betul. Menurut Mas dengan perpisahan ini, apakah ada potensi kenaikan atau hanya stagnan ya? Saya meyakini itu akan potensi kenaikan. Ya. Kenapa? Karena pertama dalam pemilu nasional itu pemerintah ya di pemerintah di tingkat nasional atau DPR RI atau presiden atau sebagainya itu akan berusaha semaksimal mungkin dengan KPU RI untuk bisa menaikkan suara karena masyarakat itu hanya disuguhkan dengan sedikit calon. Sedikit calon itu maksudnya kotak suaranya gitu ya. Oh, ya. Hanya ada 3 DPR RI, presiden dan satunya DPD. Harusnya dong dengan kesederhanaan itu harusnya kan masyarakat tidak lagi kesusahan. Kalau masyarakat tidak lagi susah dalam mencari calon presidennya, calon DPR-nya, harusnya menurut hemat kami itu akan menambah partisipasi publik. Begitupun juga dengan pemilu di tingkat lokal. Karena masyarakat pasti akan fokus pada siapa gubernurnya, siapa DPR-nya dan sebagainya, hanya ada 4 gitu sama-sama lokal semua, tidak berbarengan dengan presiden. Saya yakin itu akan menambah partisipasi masyarakat. Tapi kan partisipasi kan indikatornya bukan cuma itu. Ya ada ini sosialisasinya yang masif di KPU dan juga anggarannya dan lain sebagainya. Harapan saya meyakini ini bisa menaikkan kontribusi. Asalkan asalkan pemilunya masih terbuka. Tapi kalau pemilunya tertutup, wah itu saya tidak tahu. Mungkin ya partisipasinya akan semakin menurun seperti itu. Oke, Mas, ini balik lagi ke DPRD Jatim. Ya. Apakah dari DPRD Jatim itu di sesama komisi A ini ya, sudah ada wacana untuk menggulirkan diskusi ini ke publik atau masing-masing baru beropini gitu? Ya, kami memang sedang berencana. Kami kemarin sudah ke Komisi 2, sekedar ngobrol-ngobrol dan juga kunjungan kerja gitu ya. Memang kan kami sedang menunggu. Kami sedang menunggu terkait dengan bagaimana pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR RI menjempurnakan terkait dengan undang-undang kepemiluan ya dan partai politik itu untuk sesuai dengan putusan MK. Tentunya kami Komisi A juga akan memasukkan agenda ini kepada agenda-agenda kami dalam hal kegiatan-kegiatan di Jawa Timur. Kenapa? Ya untuk menjaring tadi Mas Adri, apakah masyarakat lebih banyak nih yang mendukung atau tidak mendukung kan begitu kan? Kan toh selama ini kami ada media untuk itu melalui reses gitu ya, atau melalui kegiatan-kegiatan yang bersamaan dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui OPD yang bersangkutan. Gitu. Ya, terus ini Mas, untuk komunikasi dengan DPR RI itu apakah terjalin juga nih? Ya tentunya harus terjalin dong, Mas Adri. Gimana kan mereka senior-senior saya, gitu kan? Di partai mereka atasan saya, gitu ya. Tentunya kan di partai politik kami sebagai junior, sebagai orang di partai yang di bawahnya teman-teman anggota DPR RI, tentunya kami terus melakukan komunikasi dan bertanya, Bang gimana ini, Bang gimana, karena ini di masyarakat hari ini sedang berkembang wacana-wacana itu, baik yang mendukung ataupun tidak mendukung. Tetap kami melakukan komunikasi karena itu wajib. Karena kan kami tidak punya wewenang untuk membuat undang-undang, yang punya wewenang kan beliau-beliau. Sehingga tentunya kami menyampaikan aspirasi di dapil-dapil kami ya. Tentunya kan kayak saya kan dapilnya hampir sama nih dengan DPR RI. DPR RI juga dapilnya 3 kabupaten, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Saya juga Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi gitu kan. Artinya apa? Tentunya karena dapil kita sama gitu ya. Tentunya saya menyampaikan kepada teman-teman anggota DPR di tingkat pusat, ya ini Bang, aspirasi yang masuk, yang begini, yang mendukung ini, yang tidak mendukungnya ini. Artinya, tapi toh semuanya kami serahkan kepada rekan-rekan di DPR RI semuanya. Bola ada di mereka, silahkan diputuskan. Kami siap mengikuti apapun hasil yang dihasilkan oleh undang-undang. Baik, Mas, ini juga mungkin ada pesan terakhir nih Mas untuk dapil di Masnya gitu, atau ya sepatah dua kata lah. Siap.
menutup ini. Ya, terima kasih ya Mas Adri. Ya. Pertama untuk Kabupaten Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi yang selama ini memberikan atensi kepada saya, sering bertanya kepada saya bagaimana ini nasib pemilu di tahun 2029, apakah DPR provinsi diperpanjang atau tidak. Tentunya ayo kita semua menunggu. Kita tunggu semua apa yang hari ini sedang dikaji oleh rekan-rekan DPR RI. Tentunya kami semua akan memberikan informasi sevalid-validnya kepada masyarakat bahwa putusan MK itu adalah final dan banding. Tidak ada lagi upaya lain yang bisa dilakukan ketika MK sudah memutuskan. Tentunya saya tidak punya hak untuk mendahului hasil revisi undang-undang. Yuk hari ini sabar aja dulu, tunggu keputusan apakah pemilu nasional dan pemilu lokal itu dilaksanakan atau tidak. Tapi sekali lagi saya yakin komitmen teman-teman di DPR RI ya tetap akan melakukan dan melaksanakan dari putusan MK tersebut. Artinya, yuk sabar, jangan sampai ada gejolak, tunggu sampai undang-undang tersebut sudah jadi dan diterapkan untuk 2009. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Baik Tribuners, demikian diskusi kita dengan Mas Ubay dari DPRD Jawa Timur terkait putusan MK. Jadi memang ini kita masih menunggu dan bola panas. Kalau boleh dibilang boleh panas ya, karena undang-undang ini mungkin masih dicermati betul oleh pemerintah pusat termasuk di DPR RI. Bagaimana kemudian keputusan itu, marilah kita tunggu satu persatu, kita tunggu prosesnya, karena pemilu berikutnya itu di tahun 2030 ya, dijadwalkan di tahun 2030 dan kita juga berharap supaya juga pemisahan ini memang benar-benar terjadi karena akan menguntungkan para pemilih di daerah gitu ya. Oke, terima kasih diskusi ini. Sampai jumpa di diskusi atau di podcast DPRD Provinsi Jawa Timur edisi berikutnya. Sekian dan sampai jumpa.